Selamat malam teman-teman yang ada di ruangan ini dan teman-teman yang ada di Zoom ya. Banyak terima kasih malam hari ini dalam rangka pembinaan karena minggu terakhir atau minggu 3 atau keempat biasanya kita membawakan tema-tema pembinaan. Dan seperti yang kita tahu pembinaan ini bukunya yang kita pakai itu murid-murid Kristus dibuat bukan dilahirkan. Karangan Walter A. Hendrickson. Nah, jadi bulan lalu kita sudah belajar sampai bab 7. Bab 7 itu isinya tentang sama dengan cara melatih murid, tapi tindak lanjut. Jadi beberapa bab ini nanti akan kita sama-sama belajar tentang cara melatih murid. Nah, hari ini dari buku ini kita coba belajar kembali ya, diingatkan kembali. Karena buku ini menarik sekali, buku ini mengajarkan kita kenapa kita harus memuridkan. Selain kita mengerti bahwa memuridkan itu adalah Tuhan Yesus sudah ajarkan langsung, kemudian murid-murid utama, orang-orang yang benar-benar dipakai Tuhan juga memuridkan sepanjang hidupnya. Hingga tugas memuridkan itu adalah tugas semua orang percaya kepada Kristus. Apa yang bisa kita kerjakan dengan sisa waktu kita yang masih ada ya, kita sudah tidak bisa mundur atau merasa wah saya terlambat nih memuridkan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan adalah memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan di hari-hari ke depan. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti pemuritan ini menguatkan kembali. Dan yang belum semakin mengerti, diharapkan semakin mengerti bahwa memuridkan, menjadi pemurid itu adalah bagian yang kita harus kerjakan sepanjang hidup kita. Dan hari ini, lihat judulnya aja, cara melatih murid mengajarkan prinsip-prinsip dasar. Jadi sebenarnya waktu kita memuridkan, hal-hal dasar tuh selalu muncul gitu ya. Belajar memuridkan pemuritan atau belajar di dalam pemuritan, kita tidak usah belajar canggih-canggih. Nah kalau kita mengerti, kita coba ingat-ingat Tuhan Yesus itu mengajarkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mendasar di dalam iman. Jadi kalau orang bilang pemuritan itu susah, sebenarnya salah. Karena pemuritan itu teladan gitu ya, sesuatu yang diberikan karena orang-orang itu belajar sesuatu dari orang yang sedang memuridkan. Nah hari ini kita di dalam posisi sebagai pemurid ya, yang sedang memuridkan. Dan apa beberapa hal penting yang mau disampaikan. Pertama bahwa mengajarkan itu, apa yang kita ajarkan itu ya prinsip-prinsip dasar aja. Nanti kita lihat sama-sama bahan ini juga memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip dasar lah yang harus kita pelajari. Boleh next slide. Oke ya, di sini kita lihat bahwa kita mau bagi dua nih karena bahan ini cukup panjang. Bagian pertama kita mau belajar tentang apa aja hari ini ya. Tujuan ada tulisan dari Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Kemudian nanti kita akan belajar proses latihan itu sebenarnya apa. Biasanya kita sudah cukup tahu. Kemudian prinsip-prinsip dasar. Nah ini kita akan belajar di sini. Dan kali ini kita akan memakai ilustrasi roda. Di buku ini sedikit mereferensi ke cara pemuritan yang dilakukan oleh Navigators. Ya, Navigators juga kelompok yang begitu luar biasa dalam melakukan pemuritan. Mereka juga punya cara-cara yang baik, cara-cara yang bagus di dalam memuridkan. Ini bagian hari ini yang kita belajar ini, kemudian bulan depan. Boleh next slide-nya. Nanti kita lihat ini tentang ilustrasi roda dan bagian kedua dari ilustrasi rodanya. Tadi rodanya, ada poros roda dan jari-jari roda. Bulan depan kita belajar tentang lingkaran roda. Ya, kita mulai dulu dengan, boleh ada yang membacakan 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10. Yang boleh tolong bantu baca? Tunggu. Supaya teman-teman di online-nya bisa dengar. 1 Tesalonika 1
Sebab Injil yang kami katakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, oke, terima kasih Bu Julia. Di buku ini coba mengambil salah satu hal yang penting dari pelayanan Paulus. Paulus mengajarkan terhadap jemaat di Tesalonika bagaimana mereka dengan tujuan yang jelas gitu ya, dengan tujuan yang jelas mereka tuh melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi Paulus seperti mengingatkan mereka kembali bahwa waktu kita sedang menjalankan tugas pelayanan kita dan khususnya memuridkan, kita harus jelas nih tujuannya. Tujuannya ngapain gitu. Tujuan itu akan membuat arah kita kemana. Itu dia ambil, dia ceritakan dan dia tuliskan menjadi satu tulisan di kitab Tesalonika ya. Dan itulah kita pakai, ada 5 poin penting yang dijadikan oleh Paulus menjadi referensi kita di dalam menjalankan pelayanan pemuritan. Dan dia mengingatkan beberapa hal penting ini menjadi 5 bagian. Slide berikutnya silakan. Pertama, dari ayat yang kelima ya. Ayat kelima bicara begini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi ada satu keputusan yang tegas untuk Kristus gitu ya. Jadi jemaat di situ mendengarkan firman Allah yang diberitakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mereka itu mendengar nih. Mereka perhatikan bahwa ada firman Allah yang mereka dengar, yang diajarkan oleh Paulus, dan itu semua diberitakan karena kuasa Roh Kudus, sehingga orang-orang yang datang kepada Kristus itu dipenuhi dengan kepastian. Jadi mereka dengar firman itu, mereka yakin, mereka tahu ada kepastian yang mereka dapatkan, dan ada keputusan yang tegas bagi Kristus. Jadi orang mau mengikut Kristus, orang mau menjalankan apa yang dia dengar dari Paulus itu, karena mereka mendengar dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga mereka mengambil suatu keputusan yang jelas, mau ikut Kristusnya jelas gitu ya. Jadi keputusan yang tegas bagi Kristus, jadi sesuatu yang mereka dengar, mereka lakukan karena mereka percaya dengan Kristus secara jelas. Yang kedua, dari ayat 6 saya bacakan ya. Ini tujuan yang mau dicapai oleh Paulus yang diajarkan kepada jemaat di Tesalonika, diingatkan kembali mereka. Ayat ke-6. Ada murid-murid di sini terlihat ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jemaat di Tesalonika pada saat itu
waktu mereka mendengar Paulus mengajarkan, mereka mendengar Paulus mengajar mereka, mereka tuh jadi penurut-penurut Tuhan yang setia. Ya, kalau bisa kita bilang murid itu adalah seseorang penurut bagi kami dan penurut bagi Tuhan, kata Paulus ya. Jadi dia menganggap orang-orang yang menuruti apa yang dia ajarkan, kemudian menjadi penurut-penurut Tuhan, itu adalah seorang murid. Kemudian kehidupan Paulus sesuai firman Tuhan dan pimpinan Tuhan sehingga jemaat jadi ikut. Jadi mereka melihat pada saat itu bagaimana Paulus dengan mengajar, menjelaskan, mencontohkan, jadi teladan gitu ya. Sehingga orang-orang itu ikut. Firman Tuhan yang dia sebutkan itu bukan cuma dia omongkan, bukan cuma dia bilang-bilang saja, tetapi juga dia buktikan dalam hidupnya. Dan Paulus selalu mengandalkan pimpinan Tuhan sehingga jemaat di Tesalonika mengikut dia dengan sukacita. Murid-murid adalah orang-orang yang menuruti pemimpinnya dan juga menuruti Tuhan. Itu yang dia maksud, bahwa tadi dibilang ada keputusan yang tegas bagi Kristus karena semua orang mendengar firman Tuhan itu dalam pertolongan Roh. Kemudian penurut-penurut yang mereka jalani itu ya, mereka jadi penurut-penurut, yaitu adalah murid-murid. Yang ketiga, teladan, ayat 7. Ada teladan di sini ternyata. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Kita lihat tadi ya, mereka mendengar, mereka mengikut Paulus, tapi mereka tidak berhenti cuma menjadi pengikut begitu saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Jadi itu Tesalonika, kota yang ada di sekitar Makedonia dan Akhaya itu, dan mereka karena menjalankan apa yang Paulus bilang, sehingga mereka tuh dilihat oleh jemaat-jemaat lain. Nah, jemaat-jemaat ini mencontoh apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, hingga Paulus bilang kalian ini jadi teladan. Tujuan yang ketiga adalah jadi teladan. Kalau bilang pemuritan tapi tidak jadi teladan, itu susah kita akui sebagai teladan. Yang keempat, dari ayat 8 ya, saya bacakan ayat 8. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bayangkan gitu ya, bereproduksi, menghasilkan sesuatu lagi yang lain. Mereka melakukan apa? Ada orang-orang yang percaya yang menjadi pengikut mereka. Kenapa? Karena ada teladan. Karena teladan yang dilakukan oleh Paulus itu terhadap jemaat Tesalonika, dan orang-orang melihat mereka. Sehingga teladan Paulus itu membentuk jemaat Tesalonika. Mereka menyambut Injil, mereka dengar, percaya, tapi dia nggak diam saja, dia beritakan lagi yang lain. Jadi tahap yang keempat yang menjadi tujuan, ya harus ada hasil juga. Jadi kalau kita mau memuridkan atau kita sedang melakukan pemuritan, murid kita tuh nanti harus ada hasilnya. Dia nggak boleh berhenti. Seperti jemaat Tesalonika yang diajarkan oleh Paulus, mereka juga bereproduksi, berlipat lagi ya. Jadi ada kelompok-kelompok berikut dari mereka. Kemudian yang kelima, penyerahan diri, ayat 9 sampai 10. Saya bacakan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi teman-teman, ternyata harus ada penyerahan diri. Setelah kita menjalankan bagian-bagian penting itu, menjalankan apa yang sudah kita terima itu, di sini diingatkan kembali bahwa ada penyerahan diri. Ya,
mencontohkan, menyampaikan ke jemaat di Tesalonika bahwa bilang, kalian tuh dulu kan penyembah-penyembah berhala, tapi kalian berbalik pada Allah. Itu sesuatu yang benar, sesuatu yang harusnya dilakukan oleh semua orang, supaya mereka menjadi orang-orang yang percaya dan berbalik pada Allah. Kemudian tidak berhenti cuma berbalik kepada Allah gitu ya. Oh, tadinya nyembah berhala, sekarang ini ada Tuhan lagi nih. Tapi itu tidak cukup cuma berbalik, tetapi ada pengharapan. Dan dia bilang di sini, pengharapan itu adalah berpengharapan pada Kristus. Jadi teman-teman, melakukan pemuritan, melakukan tahap-tahap pemuritan harus jelas tujuannya. Salah satu cara yang disampaikan oleh Paulus, dia mencontohkan jemaat di Tesalonika. Tujuan yang harus dicapai itu adalah sesuatu yang jelas, sehingga pemuritan itu akan bisa berjalan dengan baik. Dan di sini dari satu kelompok ayat ini ada beberapa hal penting yang kita dapatkan. Kalau orang yang pertama tadi, kalau ada orang mendengar firman, mereka tuh harusnya mendengar firman karena pertolongan Roh Kudus, bukan karena kita gitu ya. Sehingga waktu mereka memutuskan untuk menjadi orang-orang percaya, kemudian menjadi murid, itu keputusannya tegas untuk Kristus, bukan karena ikut-ikutan. Yang kedua, jelas harus ada terlihat murid-muridnya, bukan cuma ikut-ikut saja, tetapi ada murid. Orang-orang yang dipimpin Tuhan, jadi penurut-penurut Tuhan, penurut-penurut pemimpinnya, dan penurut-penurut Tuhan. Kemudian yang ketiga tadi, teladan. Kita harus jadi teladan, supaya kehidupan kita itu bisa dilihat orang lain, dan nanti orang lain itu bisa bereproduksi karena meneladani kita. Dan yang terakhir tadi dibilang ada penyerahan diri. Jadi 5 hal penting ini diingatkan kembali oleh Paulus, harusnya kita kerjakan. Nah ini kalau kita lihat, ini kan dasar ya, enggak rumit-rumit kan, ini kan cuma pencontohan saja ya, mengerjakannya juga enggak susah nih, semua dilakukan karena mencontoh, ada teladan yang dilakukan. Jadi intinya, waktu kita sedang melakukan pemuritan, teladan itu jadi penting sekali. Nah untuk itu, kita melihat dulu sedikit, latihan itu apa sih maksudnya? Proses latihan itu apa? Kalau dilihat di sini, lihatnya ya, melatih itu membiasakan atau mengajar supaya beroleh suatu kecakapan. Ya, kalau orang berlatih supaya dia dapat mencapai atau mendapatkan suatu kecakapan yang baru. Tapi kalau melatih, kita yang mengajarkan supaya orang lain atau kelompok lain itu mendapatkan atau menemukan suatu keahlian yang baru. Itu berlatih. Jadi apa yang mau didapatkan di sini, waktu orang sedang memasuki satu tahapan proses latihan, kita itu mendorong orang lain untuk memanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Nah ini perlu kita mengerti, karena proses latihan kadang-kadang yang dimauin tuh pelatihnya. Contoh atlet gitu ya, pelatihnya yang mau umpamanya, padahal yang sedang dilatih itu belum siap. Harusnya menurut pengajaran yang kita pelajari ini, harusnya ada orang lain yang sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan suatu kecakapan, potensi dialah yang dimaksimalkan. Itu proses latihan. Bukan kita yang jadinya membuat kitanya jadi makin cakap, tapi orang yang sedang kita latih makin nggak bisa. Jadi hari ini melatih itu adalah membuat orang lain yang dengan potensinya itu yang menjadi orang-orang yang sedang datang berlatih dan dimuridkan. Jadi kemudian menolong orang lain yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Ini juga penting. Waktu kita bilang kita sedang melakukan pemuritan, dasar sekali, paling dasar gitu ya, bahwa orang itu harusnya menyerahkan hidupnya kepada Yesus, bukan kepada kita. Ini juga sering ya, karena terlampau dekat dengan muridnya jadi lupa bahwa dia harusnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bukan kepada kita. Itu perlu kita ingatkan supaya proses latihan yang akan kita kerjakan itu bisa berjalan dengan baik.
Kemudian tanggung jawab untuk berubah juga harus diserahkan kepada orang yang sedang dilatih. Ya, jangan ada pemaksaan. Tanggung jawab untuk berubah itu sebetulnya ada di orang yang sedang berlatih. Murid-murid inilah yang harus menemukan apa yang harus menjadi tanggung jawab mereka untuk bisa berubah. Bukan kita tanggung jawabnya. Kita ini sebagai orang yang sedang membimbing mereka, menunjukkan ke mereka bahwa ada tanggung jawab mereka untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik. Salah satu prinsip kemuridan adalah bertetap dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31. Saya baca aja. Yohanes 8 ayat 31. Saya bacanya dari Alkitab Terjemahan Baru 2 ya. Yohanes 8 ayat 31 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi proses latihan atau latihan yang sedang dialami murid-murid itu adalah juga sedang membentuk mereka untuk tetap di dalam Yesus, tetap di dalam firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang Yahudi, kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka juga harus diam di dalam firman Yesus. Firman yang Tuhan ajarkan, baru mereka menjadi benar-benar murid. Jadi teman-teman, proses latihan, ada orang yang sedang mau berubah. Ada orang yang sedang mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan kecakapan yang baru. Nah, mereka adalah orang-orang yang harusnya dibentuk dengan keberadaan mereka, bukan karena keberadaan kita. Dan orang-orang yang mau dibentuk itu harus menempatkan dirinya juga. Mereka ada di dalam firman Tuhan. Mereka selalu ada di dalam pertolongan Tuhan. Jadi tadi bersama-sama kita sudah jelas atau tahu tentang tujuan dari suatu latihan, tujuan dari suatu pemuritan. Kemudian prosesnya sendiri kita jadi mengerti bahwa ada orang yang sedang berubah untuk menjadi lebih baik. Tapi lalu ingat, yang mau berubah itulah yang penting, bukan yang merubahnya. Tetapi orang yang merubah itulah yang bertanggung jawab untuk perubahannya. Dan caranya salah satu mereka harus tetap di dalam Tuhan. Untuk itu beberapa hal penting bisa dipakai untuk menjadi bagian yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang dimuridkan. Dan itu memakai ilustrasi roda. Boleh slide berikutnya. Teman-teman, ilustrasi roda ini, ya, jadi kalau lihat gambaran di sini, ada poros yang di tengah ya, Kristus gambarannya. Kemudian dia ada bentuk rodanya, lingkaran bulat. Kemudian ada seperti palangnya, itu kita anggap jari-jarinya. Dan pembentukan ilustrasi roda ini menggambarkan bagaimana harusnya menjadi bagian seorang pemurid dan seorang yang sedang dimuridkan. Dan inilah dasarnya. Kalau kita lihat di tulisan-tulisannya, udah sederhana sekali kan. Ini yang penting-penting saja. Hal-hal dasar. Apa aja yang bisa kita lihat. Ya, nanti kita lihat ada in ya. In itu doa dan firman itu datang ke kita dari Tuhan. Kemudian apa outputnya? Input ke kehidupan kita itu doa dan firman, dengan titik porosnya adalah Tuhan Yesus. Kemudian output yang bisa kita lakukan adalah kita bisa bersaksi dan ada persekutuan yang kita bisa kerjakan sepanjang hidup kita. Kita ulas sedikit dari lingkaran ini. Kita hari ini membahas porosnya, kemudian kita membahas jari-jarinya. Bulan depan kita mempelajari tentang lingkarannya. Nah, pertama poros roda. Tadi kita lihat ya, di situ ada Yesus Kristus. Pasti ya, poros hidup segala-galanya kita itu adalah Tuhan Yesus. Boleh tolong baca Yohanes 15 ayat 5. Ada yang mau baca? Yohanes 15 ayat 5.
Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, terima kasih Wen. Boleh langsung Galatia 2 ayat 20. Galatia 5 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Wen. Jadi jelas ya, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai poros hidup kita, apa yang dia bilang? Dia pokok anggur. Kita bisa berbuah banyak kalau kita diam dengan dia. Kemudian Paulus ya, tadi kata-kata Yesus langsung di Yohanes 15 ayat 5. Kemudian pengakuan Paulus. Jadi Paulus juga menjalani hidupnya dengan mengakui bahwa Tuhan Yesus itu, ya, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas ya, waktu Paulus mengakui Tuhan Yesus itu jelas, bukan dia lagi yang hidup, tetapi Yesus yang sudah menyelamatkannya lah yang hidup di dalamnya. Jadi kita belajar bersama-sama di sini. Tuhan Yesus sendiri bilang kita harus diam di dalam dia, ada menjadi carang atau menjadi ranting dari pokok anggur. Pokok anggurnya sendiri Tuhan Yesus. Dua hal penting yang kita bisa pelajari, bahwa ya, Yesus itu adalah poros kehidupan kita. Kenapa kita bisa bilang dia menjadi poros? Ada dua hal penting kalau dilihat mekanisme roda ya. Kita kembali, contohnya ilustrasinya roda. Roda, poros itu, porosnya yang di tengah tadi ya, boleh lihat gambar kembali nggak? Ya, porosnya itu, Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah. Biasanya dimanapun, roda itu tidak bisa berputar kalau porosnya tidak berputar. Nggak ada, nggak jadi roda namanya. Nggak tahu kalau dia berputar tapi nggak ada dari porosnya. Poros itu membuat rodanya berputar. Kemudian poros itu karena dia terikat sesuatu, dia akan memberi arah. Ada pernah lihat nggak anak-anak, ada orang yang suka mainkan itu apa? Roda biasanya ya, roda biasa nih, atau roda yang dikasih angin. Tapi terus dia gelindingin aja gitu. Dia nggak ada porosnya tuh kan. Dia cuma bulat begitu, atau balon gitu yang ban gitu ya, ban yang kita pakai berenang. Kalau digelindingin gitu kan, karena nggak ada porosnya dia kan bisa lari ke sana kemari. Dan susah kan, nggak ada tenaganya, kita harus dorong-dorong terus. Berhenti dia kalau kita sudah tidak ada tenaganya. Jadi kenapa digambarkan poros? Tuhan Yesus itu poros. Karena dia sumber yang memberikan tenaga dalam kehidupan. Kemudian memberi arah, karena ada porosnya, dipegang kan, bisa diarahkan. Bayangkan itu adalah sepeda motor atau mobil ya. Karena dia ada porosnya, makanya dia bisa dikendaliin. Coba kok nggak ada porosnya, motornya kemana, mobilnya bisa ngelinding kemana gitu. Jadi Yesus adalah poros dari kehidupan kita. Di prinsip-prinsip dasar yang kita mengerti bahwa segala sesuatu di dalam pelayanan kita, di dalam keaktifan kita di dalam pemuritan juga, itu porosnya adalah Kristus. Kemudian kita masuk ke jari-jarinya. Ya, ada dua arah jari-jari ini. Input, jadi input, kemudian tadi output ya. Inputnya doa dan firman Tuhan. Itu sesuatu yang memberi kita masukan dengan sumbernya dari Kristus. Kemudian dari situ kita akan punya output. Kita coba lihat
beberapa ayat. Kita pertama masuk ke, ya sudah jari-jari roda, firman. Ya, firman itu menjadi input. Tolong baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dan Kolose 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 17. Kemudian Kolose 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Satu lagi boleh, Mon? Kolose 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Oke. Dua kelompok ayat yang penting mengingatkan kita kembali tentang firman Tuhan. Tadi 2 Timotius 3 ayat 16 bilang bahwa 16-17 bilang seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diingatkan kembali firman itu yang menguatkan kita. Untuk berbuat baik, enggak usah cari dari mana-mana, carinya dari firman Tuhan aja. Untuk kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, apalagi dalam rangka pemuritan, enggak usah cari kemana-mana. Seluruh kitab suci itu ilham Allah tentang kebaikan. Jadi kita bisa belajar dari firman Tuhan untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik sepanjang hidup kita. Kolose 3 ayat 16 bilang begini, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Luar biasa ya, firman itu menolong kita untuk bersukacita, punya hikmat, menolong orang, menyampaikan hal-hal baik, mengajar. Kalau kita mau jadi orang berhasil di dalam pemuritan, berhasil dalam pelayanan kita, sumbernya Alkitab aja, nggak usah yang lain. Apalagi sekarang lagi sibuk berpolitik semua gitu ya. Itu kan politik bikin capek aja. Tapi firman Tuhan tidak pernah membuat kita capek, tetapi kita penuh hikmat. Kita bisa tahu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi prinsip dasar yang pertama yang bisa kita ambil dari jari-jari roda tadi, itu tadi firman Tuhan menolong kita. Dan tahapan-tahapannya kita bisa belajar ya. Kita bisa mendengar, jadi tahapan mendengar, membaca, ini cara-cara belajar firman itu ya, mendengar, membaca, menyelidiki atau mempelajari, kemudian menghafal dan merenungkannya. Untuk kalau kita cara belajarnya juga ada ya, sudah diajarkan di BLD. Di sini juga dia ingatkan kembali, hampir sama saja. Mendengar, berarti kita tahu ada firman yang sedang kita dengar. Kemudian apa cukup dengan mendengar? Enggak, kita baca juga, itu lebih komplit. Mendengar dan membaca itu memori kita lebih kuat. Kemudian tidak selesai cuma mendengar dan membaca, tapi kita juga mempelajarinya, menyelidiki, dibahas lebih banyak. Kemudian malah dia menyarankan dihafal. Karena waktu kita menghafal, kita tahu nih ayat-ayat ini ada di mana. Sehingga waktu kita sedang berdiskusi, sedang mengajar, sedang bicara, ayat-ayat itu jadi referensi kita. Ayat-ayat itu menguasai hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita diskusi, kita sudah tahu nih ayat ada di mana. Kita bisa memberi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkannya. Apalagi
murid-murid yang sedang belajar dengan kita mampu atau bisa mengajarkan sesuatu kepada mereka. Dan juga ya diakhiri dengan merenungkan. Merenungkan itu nanti ujung-ujungnya kita melakukannya dalam hidup. Ya. Di firman Tuhan adalah input yang datang ke dalam kehidupan kita. Dan nanti kita punya output. Ya. Yang kedua, doa. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya bisa baca? Boleh saya baca? Oh ya, Pak Kris. Silakan Pak Kris. Iya, terima kasih. Mantap, menawarkan diri. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya, terima kasih banyak Pak Kris. Sama-sama. Ya, iya. Ayat ini mengingatkan kita kembali. Sederhana kan ya, ini karena ayat ini biasa ini ya, bisa kita dengar. Jadi sedikit diingatkan kembali. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diingatkan kembali, kita boleh kok bicara kepada Tuhan. Tadi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kemudian kita diberi Tuhan juga untuk kesempatan berbicara kepadanya melalui doa-doa kita. Kita sampaikan semua kesulitan kita, semua sukacita kita, semua apa yang sedang kita gumulkan kepada Tuhan melalui doa. Jadi hal berikutnya yang kita dapatkan dari jari-jari, input dalam kehidupan kita adalah doa. Mari kita mengerti tentang doa. Kemudian setelah kita mendapatkan sesuatu dari dua hal tadi ya, ada firman Tuhan, ada doa. Berikutnya kita harus punya output. Apa itu outputnya? Bersaksi. Bersaksi. Di sini di mana? Apa nih? Matius 8:28 ayat 19 sampai 20. Isinya apa Pak Kris? Amanat Agung ya Pak Kris? Atau Bang Parlin mau baca? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nggak ada, dia nggak kelihatan. Ada yang mau baca dari online? Apa itu yang? Mana? Bang Parlin ya? Ya, Bang Parlin coba. Ya Pak, Matius 28. Ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat Agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, terima kasih Bang Parlin. Jadi penting sekali. Di sini dibilang malah judulnya bersaksi ya. Itu isi amanat agung kan yang kita baca tadi ya. Jadi amanat agung, perintah Tuhan itu sendiri, amanat Tuhan itu menjadi kesaksian kita harusnya. Itu harus menjadi bagian yang kita kerjakan sepanjang hidup kita, bersaksi dalam nama Tuhan. Sehingga nanti banyak orang mengenal Kristus, mereka bersedia dibaptis. Yang paling penting mereka mendengar Kristus dan menerimanya di dalam kehidupan mereka. Dan itu jadi tugas kita, bersaksi. Prinsip dasar berikutnya adalah bersaksi. Itu output kita. Poros hidup kita Tuhan Yesus. Input kehidupan kita ada firman Tuhan dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Output pertama kita ya harus bersaksi. Tunjukkan kita siapa. Bukan tunjukkan kita jagoan ya. Tapi tunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus
yang melakukan banyak hal untuk Tuhan, menyampaikan berita Injil kemana-mana. Output yang kedua, persekutuan. Kita baca dari Ibrani 10. Ibrani 10. Ada yang mau baca di online? Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ya, Pak Kris lagi, boleh Pak Kris? Iya, mantap, orang Priok. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Teman-teman, saudara-saudara terkasih di ruangan ini dan di online, bersekutu, beribadah bersama-sama, itu juga sesuatu yang diajarkan Tuhan bagi kita. Karena kita punya sesuatu yang harus dikerjakan, hingga bersekutu dengan orang-orang lain yang seiman, itu penting. Bersekutu dengan murid-murid, sesama murid Kristus, itu penting. Karena di situ kita saling menguatkan, dan saling mendorong, saling menguatkan, saling membantu, dan akibatnya apa? Kita akan hari Tuhan yang akan mendekat itu kita hadapi dengan meyakinkan. Kita tidak pernah takut pada hari Tuhan itu pasti datang. Tapi karena kita sedang melakukan sesuatu yang penting bagi Tuhan, rasanya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kita tunggu saja Tuhan datang, dan itu akan menyenangkan kita semua. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, hari ini kita sudah habis untuk belajar tentang ilustrasi roda yang poros dan jari-jarinya. Apa yang bisa kita ambil? Kalau kita lihat tadi ya, judulnya kan prinsip-prinsip dasar. Kalau kita belajar mengajarkan prinsip-prinsip dasarnya, nggak susah kan? Ingat poros roda aja. Ada bukan poros roda, ilustrasi roda. Ada porosnya, ada jari-jarinya. Kemudian bulan depan kita belajar tentang lingkarannya. Porosnya jelas Tuhan Yesus, tidak usah ragu lagi. Rasanya semua kita mengerti siapa Dia. Kemudian Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, bisa belajar, kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan sendiri melalui doa-doa. Itu input yang kita dapatkan. Kemudian dari situ kita tidak tinggal diam. Harus ada outputnya. Pertama tadi kita bisa bersaksi, amanat agung, Injil Tuhan harus disampaikan kemana-mana. Kemudian jangan lupa kita harus punya persekutuan dengan sesama orang percaya, apalagi persekutuan dengan murid-murid Kristus. Jadi hari ini waktu kita mengajarkan murid-murid kita, sedang melakukan pengajaran kepada murid-murid kita, prinsip-prinsip itulah yang harus kita sampaikan, kita ajarkan ke mereka. Nggak susah-susah gitu ya, prinsip-prinsip yang sebenarnya sudah kita mengerti. Itulah enaknya pemuritan. Karena di pemuritan yang dibagi itu tentang kehidupan, bukan teori, tapi sesuatu yang diwujudkan menjadi teladan. Untuk itulah teman-teman, kalau kita sudah berada di dalam situasi pemuritan, kita bersyukur karena itu yang Tuhan ingin kita kerjakan sepanjang hidup kita. Jadi mari, apapun yang sedang kita kerjakan sekarang ini, jangan lupa kita tetap bergiat di dalam pemuritan, karena pemuritan adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan dan Dia teladankan bagi hidup kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Pengajaran Tuhan ini biarlah menguatkan kita untuk selalu melangkah dengan benar di dalam kehidupan kita.